Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Ilmu yang mempelajari gerak benda dan penyebabnya disebut dinamika. Sebelumnya, kita mempelajari tentang gerak lurus dan gerak melingkar. Semua itu dibahas dalam statika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak saja tanpa memperhatikan penyebabnya. Hukum Newton 1 membahas tentang sifat yang dimiliki benda dalam mempertahankan keadaan awalnya, disebut sifat lembam atau inert. Artinya, benda yang diam akan mempertahankan diamnya, sedang benda yang bergerak akan juga mempertahankan geraknya. Hukum Newton 1 menyatakan jika restan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan bergerak lurus aturan. Berikut ini contoh peristiwa yang berkaitan dengan hukum Newton 1. Letakkan piring plastik di atas gelas. Letakkan potongan pipa paralon. Letakkan telur di atasnya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Wow, magic. Apabila kamu pernah naik bus seperti ini, kamu akan merasakan ketika bus dipercepat, badan kita seolah-olah tertarik ke belakang. Kenapa ini bisa terjadi? Mari kita bahas bersama. Saat bus dipercepat, maka kaki kita akan mengikuti gerak bus, sementara tubuh bagian atas tertahan sehingga seolah-olah kita tertarik ke belakang. Padahal sebenarnya kaki kita yang tertarik ke depan. Bagaimana jika busnya direm? Ketika direm, kaki kita langsung mengalami perlambatan, mengikuti gerak bus, sementara tubuh bagian atas tetap mengalami gerak, sehingga seolah-olah kita terdorong ke depan. Selanjutnya, kita akan mempelajari hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa jika satu atau lebih gaya bekerja pada benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dirumuskan dengan sigma F sama dengan MA atau A sama dengan sigma F per M, di mana sigma F itu sama dengan resultan gaya, satuannya Newton, M itu sama dengan massa, satuannya kilogram, A sama dengan percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Perhatikan gambar di sini, ini ada satu rangkaian alat percobaan. Di sini ada ticker timer, ada troli, ada katrol, dan benda. Seandainya benda ini digantungkan di situ, beban digantungkan di situ, kemudian troli dibiarkan bebas, tentu ini troli ini akan meluncur ke kanan. Apabila beban ini ditambah lagi, menurut kamu, apakah troli ini akan bergerak makin cepat atau makin lambat? Ya, tentu saja makin cepat, ya. Kita akan perhatikan beberapa contoh hukum Newton kedua lainnya. Kita lihat di sini, ini adalah virtual lab, bisa dilihat di rumah belajar Kemdikbud. Kita coba untuk melakukan percobaan. Nah, di sini ini berhubungan dengan hukum Newton yang kedua, yaitu hubungan antara gaya dan percepatan, ya. Nah, terlihat di sini massa yang diberikan misalnya 100 kg, kemudian koefisien gesekan statisnya 0,61, kemudian koefisien kinetisnya 0,47, kecepatan gravitasi 9,8, kemudian permukaan normal. Nah, ini kita lihat di sini hubungan antara gaya yang diberikan dengan percepatan yang dialami. Ya. Di sini kita mulai yang pelan saja dulu.
Cara melakukannya kita tarik. Nah, gayanya itu jangan terlalu besar. Nah, gini. Nah, kita lihat berapa percepatannya. Nah, percepatannya tidak terlalu besar. Nah, sekarang kita tarik lagi. Kita tarik dengan gaya lebih besar. Seperti ini ya. Gaya itu ditunjukkan dengan ini ya, garis biru ini dia yang arah kemarin, nanti itu lebih panjang. Nah, terlalu panjang sih. Nah, dia akan mengalami percepatan lebih besar lagi. Ini kecepatannya bisa dilihat di sini. Ada yang diberikan di sini, kemudian percepatannya kelihatan di sini nanti. Ya, cuman kita menariknya nanti perlahan-lahan, kita akan lihat dalam videonya lagi di slow motion. Kita coba lagi ketiga, lebih besar, ya lebih besar. Nah, itu dia lebih cepat lagi. Nah, itu contoh penerapan hukum 2 Newton, hubungan antara gaya dan percepatan yang diberikan. Nah, kamu nanti bisa kunjungi sendiri virtual lab ini di link ini ya, nanti Bapak berikan supaya kamu bisa coba-coba sendiri. Ini bisa masanya dirubah-rubah, ini bisa dirubah dan sebagainya. Ini contoh dari penerapan hukum 2 Newton yang bisa kita lakukan di virtual lab di rumah belajar. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa jika suatu gaya diberikan pada suatu benda atau aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan atau reaksi. Dituliskan dengan sigma F aksi sama dengan min F reaksi. Berikut ini beberapa contoh hukum Newton 3. Contoh pertama, kita lihat balon ini. Ketika balon menyemburkan udara ke belakang, maka sebaliknya udara mendorong balon ke depan. Selanjutnya kita perhatikan kedua astronot ini. Ketika astronot mendorong rekannya ke depan, dia mendapat gaya dorong ke belakang. Kedua peristiwa ini merupakan contoh hukum 3 Newton. Sekarang coba kamu amati di sekitar kamu, manakah yang juga merupakan peristiwa hukum Newton ketiga. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kamu dapat memahaminya. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.